negara. Makanya digelarlah deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat di Gedung Joang. Ya. Nah, Pak Said Didu juga. Ada Pak Said Didu, ada banyak tokoh, dan di situ saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan, dan memang saat itu kan di dalam pertemuan presiden menyebut 9 naga oligarki. Iya. Namanya juga disebut. Tetapi kepada perempuan dan kelompok dengan iya, kritis. betul. Tetapi oleh Abraham Samad, nama-nama itu tidak disepil ke publik karena tidak etis. Tapi dalam pertemuan itu Deklarasi di Gedung Juang 45 bukan sekadar forum biasa. Di sana, etika forum tertutup yang dijaga Abraham Samad runtuh ketika nama-nama yang selama ini berbisik di ruang sunyi justru dilempar terang-terangan oleh Muhammad Hozinuddin ke ruang publik. Ini bukan soal membocorkan rahasia, ini soal membuka tabir. Jika benar Presiden Prabowo Subianto ingin melawan oligarki, maka publik berhak tahu siapa yang berdiri di belakang panggung, siapa yang berbisik di telinga kekuasaan, dan siapa yang bermain dua kaki. Karena melawan oligarki tanpa menyebut nama seringkali hanya jadi slogan. Dan kadang yang paling takut disebut bukan yang bersalah, tapi yang merasa tersentuh. di dalam deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat di Gedung Joang beberapa waktu lalu, saya memang tegaskan nama-nama itu. Di antaranya memang 5 orang itu ada yang saya sebut. Pertama yang saya sebut tegas adalah Antoni Salim Group. Ya. Yang kedua itu Agung Sedayu Group, ya, Aguan atau Sugianto Kusuma. Dan hadir ya. Yang ketiga Sinarmas, Franky Wijaya. Walaupun yang kemudian ada tambahan 2 lagi yang hadir adalah Adaro Group siapa Boy Thohir sama Prayogo Pangestu, ya kan, Barito Group begitu. Berarti cuma 2 ini yang belum sempat kesebut. Sebenarnya ini termasuk include. Cuman kalau Adaro enggak lah, karena dia tidak masuk nomenklatur 9 naga. Tapi kalau Prayogo Pangestu iya. Kan ada juga Tahir Group, ya, Dato Sri Tahir. Dan ada juga yang memasukkan siapa namanya? Arta Graha Group itu. Tommy Wijaya, Tommy Winata. Tapi sebenarnya dia kecil, sebenarnya nggak masuk. Karena dianggap nggak masuk di dalam geng 9 naga. Apa-apa lah, 9 naga, ini naga kecil. Naga plus gitu aja gitu. Nah, awalnya saya agak shock juga gitu loh. Baru kita memberikan komitmen akan mendukung penuh agenda, ya, Presiden untuk melawan oligarki sebagaimana sudah disampaikan kepada sejumlah tokoh kritis nasional lewat deklarasi itu. Dan lewat deklarasi itu kok tiba-tiba malah diundang gitu loh. Ada keganjilan yang tak bisa lagi dibungkam. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal kuat, mengundang aktivis, membuka ruang dialog, seolah memberi pesan bahwa perang terhadap oligarki bukan sekadar retorika. Namun, di sisi lain, publik menyaksikan gestur yang berbeda, merangkul aktor-aktor yang selama ini disebut sebagai penguasa sumber daya dalam waktu yang nyaris berdekatan. Bagi Ahmad Hozinuddin, ini bukan sekadar kontradiksi, ini ujian. Ujian apakah istana sedang menyusun strategi cerdas atau sedang menata kompromi sunyi. Sejarah mencatat banyak pemimpin datang dengan janji melawan kuasa besar, namun berakhir menjadi tameng paling kokoh bagi mereka. Pertanyaannya kini sederhana tapi tajam. Presiden sedang memimpin perlawanan atau justru memelihara keseimbangan dengan mereka yang selama ini hendak dilawan? Dan di dalam deklarasi itu jelas, apa sih tuntutan? Kalau tadi kan reformasi Polri, parameternya kan 2 hal. Kalau tuntutan perlawanan oligarki itu apa? Mengembalikan hak rakyat yang selama ini dikangkangi oleh oligarki. Apa hak rakyat itu? SDA. Apa SDA itu? SDA itu limitatif, aneka tambang, hutan, dan sawit. 3 hal ini yang paling penting. Kenapa demikian? Merujuk ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Artinya apa? Mandat mengelola itu ada pada negara. Ini akan menjadi pemasukan APBN dan akan disalurkan belanjanya untuk kepentingan rakyat. Ini sebenarnya protap makna dari pengelolaan itu oleh negara
dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya kemauan rakyat. Kalau itu dikuasai oleh oligarki, Untuk ya kepentingan hanya untuk kepentingan oligarki, hanya akan menambah kaya raya. Oligarki memang saya tegas dalam deklarasi, kita nggak ridho kekayaan alam kita itu hanya menambah kaya raya Antoni Salim, Prayogo Pangestu, Aguan, Tommy Winata, pokoknya geng-geng 9 naga inilah. Kenapa? Jadi begini, saya membuat ilustrasi yang kita semuanya biar mudah memahami. 9 naga ini, oligarki ini tidak pernah nanam batu bara, tidak pernah nanam nikel, tidak pernah menanam hutan juga kalau tidak Prayogo. pernah nanam hutan. Artinya dia nggak punya hak dong memanen. Iya. Kecuali kalau dia nanam durian, terus dia berbuah, oh ini hakku, oh wajar dia nanam durian. Ini kan nggak ada ikhtiar. Dia tinggal manen. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini sejalan dengan syariat Islam yang menyatakan itu ya, kekayaan alam yang sumbernya tak terbatas itu yang melimpah itu masuk kategori milik umum. Kalau dalam istilah fikih itu al-milkiyatul amah. Milik umum nggak boleh dikuasai pribadi, korporasi, harus negara. Milik umum manfaatnya nggak boleh oleh korporasi atau tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Rakyat. Deklarasi di Gedung Juang 45 bukan sekedar teriakan moral di podium sejarah. Ia dibingkai sebagai tuntutan konstitusional bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk laporan tahunan segelintir korporasi. Narasi ini juga dibalut seruan religius. Kekayaan alam bukan warisan untuk diwariskan ke elit, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Tambang, hutan, sawit, aset strategis yang nilainya disebut mencapai ribuan triliun rupiah per tahun, dipertanyakan mengalir kemana? Ke APBN dan pelayanan publik atau ke lingkaran pemilik modal yang makin tebal dompetnya? Pesannya tajam tapi sederhana. Jika negara hadir hanya sebagai regulator yang ramah pada korporasi, maka rakyat sekedar penonton di tanahnya sendiri. Namun jika negara benar-benar mengambil alih kendali strategis, barulah kekayaan alam berubah menjadi sekolah yang layak, rumah sakit yang memadai, dan kesejahteraan yang terasa. Ini bukan soal anti-investasi, ini soal keberpihakan. Negara berdiri untuk siapa? Rakyat banyak, atau mereka yang sudah terlalu lama berdiri paling dekat dengan sumber daya? Kelima orang ini diundang, apakah itu firm? Bukankah mereka yang minta diundang? Jadi saya melihat ada beberapa parameter ya bahwa pertemuan itu bukan inisiatif Prabowo. Iya, saya dengar begitu. Berbeda dengan undangan para aktivis, itu jelas. Misalkan Abraham Samad itu undangan langsung dari Kemenhan, dari Menhan lah khususnya, Pak Sabri Samsudin ya kan. Dan pertemuan dengan sejumlah aktivis itu lengkap dihadiri pejabat kementerian terkait, kan banyak yang hadir itu. Ada pejabat-pejabat. Dan kalau di kasus yang 5 oligarki kan nggak cuma dihadapi presiden sendiri begitu. Dan memang narasi yang saya peroleh bahwa itu atas keinginan mereka untuk ketemu. Lalu saya kaitkan, apakah ini meningkatkan seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mereka atas kesadaran rakyat bahwa memang SDA ini harus dikelola oleh negara, jangan dikuasai mereka. Karena di Gedung Juang itu memang tegas tuntutannya SDA itu harus dikembalikan ke negara, dikelola negara. Sebenarnya dulu ya saat ada perubahan rejim ya, rejim kontrak karya menjadi IUPK. Awalnya kita usun-usun loh, ini alhamdulillah nih. Artinya apa? Pengelolaan SDA bisa kembali pada otoritas negara karena tadinya dianggap seimbang kan kontrak karya, sekarang harus IUPK. Berarti swasta itu subordinat negara. Dia kalau mau nambang harus izin usaha dulu, baik khusus atau yang biasa begitu. Tapi faktanya ternyata tidak. Ternyata ada tenggat waktu yang kemudian harusnya BUMN didahulukan untuk mengelola bagi yang sudah habis, dikerjain juga dengan dalih BUMN nanti tidak profesional lah, terus belum siap anggaran lah, dan macam-macam. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya balik lagi dikelola. Kalau itu ya punya Adaro, punya grup-grup yang mereka selama ini sudah menikmati, kayak Boy Thohir. Itu kan udah kaya raya dari tambang batu bara. Memang pernah Adaro tuh nanam batu bara.
Iya. Satu biji aja batu bara. Enggak kan, itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya, mandatnya sesuai syariat itu milkiyatul amah dan diadopsi juga dalam konstitusi kita pasal 33 ayat 3 itu untuk seluruh rakyat, bukan hanya bikin kaya raya dar. Narasi pertemuan dengan 5 naga dibingkai bukan sebagai undangan resmi negara, melainkan sebagai sinyal lain yang lebih subtil, manuver defensif. Ketika wacana pengembalian tambang, hutan, dan sawit ke kendali negara makin nyaring, para penguasa SDA tentu tak tinggal diam. Dalam logika kekuasaan, yang merasa terancam biasanya bergerak lebih dulu, merapat, membangun komunikasi, memastikan posisinya tetap aman di orbit pengambil keputusan. Disinilah tafsir kritis muncul. Apakah pertemuan itu bentuk konsolidasi kekuasaan atau upaya meredam gelombang? Gerakan rakyat membaca momentum ini sebagai tanda bahwa tekanan publik mulai terasa. Jika benar, maka pertemuan itu bukan simbol kekuatan para oligark, melainkan refleksi kegelisahan mereka. Karena biasanya, yang percaya diri tak perlu buru-buru memastikan perlindungan. Kesimpulannya sederhana tapi menentukan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan satu titik uji besar bagi kekuasaan. Deklarasi di Gedung Juang 45, desakan pengembalian SDA ke negara, hingga isu pertemuan dengan 5 naga, semuanya bermuara pada satu pertanyaan mendasar, keberpihakan. Apakah negara benar-benar akan menempatkan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau tetap memberi ruang dominan bagi segelintir pemilik modal? Jika tekanan rakyat dibaca sebagai ancaman, maka yang terjadi adalah konsolidasi defensif. Namun jika tekanan itu dibaca sebagai amanah konstitusi, maka yang lahir adalah keberanian korektif. Pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan siapa yang paling berani menggunakannya untuk rakyat. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.